Pagi menjelang siang pada hari ini tepat tanggal 5 Juni 2023 saya Titus Peke menyampaikan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menyampaikan beberapa pesan pada Hari Lingkungan Hidup ini. Noken yang biasa mama, bapak-bapak ambil di hutan, lalu mama biasa merajut dan menganyam adalah bahan baku dari hasil hutan. Di belakang saya pohon jenema, ini salah satu bahan baku noken yang bisa ditanam, bisa dibudidaya. Daunnya bisa diambil jadi sayur dengan buahnya, bijinya, dan kulitnya itu bisa ambil, bisa buat noken sebagai warisan budaya UNESCO tanggal 4 Desember 2012. Maka pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni 2023 ini, saya berpesan kepada komunitas kebudayaan dunia dan khususnya di Tanah Papua dalam 7 wilayah adat 252 suku. Mari kita lestarikan bahan baku noken, berarti kita sedang melindungi lingkungan hidup hutan alam Papua. Maka pada Hari Lingkungan Hidup ini saya berpesan, semua orang Papua yang ada di atas pulau Papua ini harus punya tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup. Berarti kita sedang melestarikan bahan baku noken dan juga bahan baku seni tradisi yang lain. Maka pada Hari Lingkungan Hidup ini, semua orang, besar kecil tua muda, kaya miskin, kita punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan tanah Papua ini, menjaga lingkungan hidupnya, hutannya, keragaman hayatinya. Karena semua ini satu kesatuan dari ekosistem yang biasa disebut ekologi lingkungan hidup dan juga ekologi hutan, ekologi ekosistem alam sekitar, flora fauna yang ada di atas tanah. Kita hentikan segala cara buruh, lalu kita hentikan segala cara memusnahkan lingkungan hidup, memusnahkan keragaman hayati, supaya semua ini punya asasi hidup di atas tanah ini, tanah Papua, dan juga di atas planet bumi ini. Lalu pokok yang berikutnya itu, perubahan iklim global ini terus dia berlanjut dan cuaca iklimnya mulai panas. Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini tanggal 5 Juni 2023 ini, pesan moral saya kepada komunitas kebudayaan dunia, terutama komunitas noken di Papua dalam 7 wilayah adat ini, harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup alam sekitarnya di atas tanah ini. Jadi dalam 7 wilayah adat ini memiliki keragaman budaya, tidak hanya keragaman hayati atau keragaman dari sisi kerajinan tangan, tetapi dari sisi bahan baku noken seperti pohon genemen. Ini banyak bahan baku pohon noken. Ini pun mesti kita lestarikan, kita lindungi. Sekalipun kita gunakan bahasa dalam bahasa lokal sukunya masing-masing dalam 250 suku. Jadi setiap suku kembali menghidupkan semangat pelestarian lingkungan hidup melalui budidaya. Satu orang tanam satu pohon noken, satu pohon buah-buahan, satu pohon tifa alat musik. Jadi satu pohon kerau, berarti pohon itu khusus buat kerau, khusus buat tifa, khusus buat busur dan panah. Itu juga mesti kita hidupkan karena semuanya bahan baku itu dari lingkungan hidup.
Dan itulah yang disebut ekologi, ekologi lingkungan hidup. Lalu bahasa saya atau istilah saya yang selalu sampaikan itu ekologi noken Papua. Dan ekologi noken kesatuan dengan lingkungan hidup. Maka itu mulai hari ini tanggal 5 Juni 2023 ini saya Titus PK sebagai tim khusus gagasan noken dari sebelum dipikirkan. Itu dipikirkan tahun 2008 hingga hari ini dan seterusnya. Maka pesan moral saya kepada komunitas kebudayaan dunia itu harus merasa memiliki keberpihakan, merasa memiliki tanggung jawab kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup rusak, semua keragaman budaya, keragaman hayati, dan juga keragaman yang lain-lain itu sirna, punah. Maka marilah kita menaruh hati kelestarian lingkungan hidup. Tanah-tanah kosong yang ada di atas tanah ini, tanah Papua, itu mestinya kita harus budidaya bahan baku noken, bahan baku buah-buahan, dan melalui budidaya pohon atau penanaman kembali dari kita. Nah, itu kita satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Alam Maha Pencipta itu sendiri. Karena semua lingkungan hidup, semua bahan noken maupun buah-buahan itu diciptakan oleh alam. Maka kita manusia punya tanggung jawab bagaimana kita budidaya atau reboisasi, penanaman kembali, penghijauan kembali, supaya alam lingkungan sekitar itu rindang, terjaga, terlestari tanpa meninggalkan masalah. Masalahnya longsor, erosi, banjir, dan lain. Itu semuanya kan berdampak karena perbuatan manusia. Maka pada hari lingkungan hidup sedunia ini, saya berpesan bahwa mari sama-sama kita lestarikan lingkungan hidup sekitar kita, supaya lingkungan lestari, eksistensi warisan budaya leluhur dalam hal ini noken ini juga dia tetap lestari, dan kita bisa menggunakan noken yang asli. Tas ini yang noken raja, ada noken anyam dari kulit kayu seperti kulit kayu genomo. Jadi pohon genomo ini dia ada di 7 wilayah, ada di tanah Papua. Maka semua masyarakat di atas tanah Papua punya tanggung jawab, tunjukkan kepada dunia bahwa penetapan noken di Badan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan Kebudayaan UNESCO ini karena memang ada bahan baku di atas tanah ini, ada pengrajinnya, mama atau perempuan Papua yang biasa disebut mama noken Papua, dan juga bapak-bapak mereka mengetahui pohon mana yang biasa ambil, pohon mana yang tidak, pohon mana yang khusus noken ini, noken itu, atau pohon mana yang khusus untuk tifa alat musik tepuk yang menghasilkan suara lalu menggerakkan jiwa semangat semua, tua, muda, kecil, kecil sampai tua. Ya itu semua karena ada tifa. Dan bahan baku itu pun kita punya tanggung jawab untuk budidaya, dan pesan-pesan singkat sederhana ini pada hari lingkungan hidup sedunia tanggal 5 Juni 2023. Saya pikir demikian.